Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita bertemu, kembali kita bersama-sama akan ada dalam persekutuan doa, di mana pada saat ini kita akan kembali memuliakan dan menghayati akan firman Tuhan yang itu sungguh berguna untuk kita di dalam hidup sebagai orang percaya, menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, di mana Tuhan telah menyertai di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan telah memelihara hidup kami dengan berkat-berkat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan memberi kepada kami waktu, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan saat ini Engkau perkenankan kami datang kembali kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Semua itu wujud daripada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa pada saat ini kepada Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkenan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kami, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16
ayatnya 13 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara dengan perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sejenak menghayati firman Tuhan dengan tema mencari rumah Tuhan. Mencari rumah Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari ada seorang jemaat yang datang ke pastori. Dia diterima sebagai CPNS dan ditempatkan di luar Jawa. Nah, ketika dia akan berangkat ke tempat di mana dia ditempatkan, ia berkata, Pak Pendeta, saya sebenarnya berat untuk meninggalkan daerah ini. Saya takut, saya khawatir, bukan dengan orang-orang yang saya tinggalkan, tetapi di tempat yang baru di mana saya ditempatkan sebagai CPNS, sama sekali saya tidak punya saudara. Lalu saya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dirasakan oleh salah seorang jemaat ini adalah sesuatu yang manusiawi, yang wajar. Ketika dia akan meninggalkan sanak saudaranya, bekerja ke suatu tempat asing, di situ ia tidak punya saudara. Lalu saya mengatakan, nanti kalau sudah sampai di sana, kamu cari gereja.
kamu cari gereja. Kalau kamu cari GKJ di sana tidak ada. Kamu cari gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus yang saat itu juga yang sedang berada di Filipi, ia ketika hari Sabat, ia mencari tempat untuk ia beribadah. Ia menyusuri tepi sungai dan ia percaya bahwa di situ ada tempat untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi, dan memang benar. Rasul Paulus menemukan tempat ibadah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, bahkan Rasul Paulus bisa bertemu dan berbicara dengan beberapa orang. Di dalam ayat 13 dikatakan, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Kenapa? Kita harus mencari rumah Tuhan. Kenapa kita harus mencari gereja? Rumah Tuhan, gereja adalah tempat perjumpaan. Maka ketika hari Sabat, tentu di sana akan banyak umat yang datang dan di situ terjadi perjumpaan. Perjumpaan dengan ungkapan sebagai tubuh Kristus. Maka perjumpaan itu adalah merupakan sebuah persekutuan dari umat yang dinamis, dan tentu ini ditata dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, di tempat ibadah, hubungan, perjumpaan antara umat itu akan diikat dengan kasih. Hubungan itu juga akan menggambarkan adanya sebuah kerjasama, ikatan sebagai satu keluarga Tuhan. Ikatan yang dikuduskan, dipilih guna menjalankan misi panggilan dan amanat agung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan di rumahnya selalu akan membawa dampak positif. Maka di dalam perjumpaan itu akan ada rasa aman serta kedamaian. Di dalam perjumpaan itu ada sentuhan baru yang menyegarkan jiwa,
yang mengalir melalui firman yang didengarnya di rumah Tuhan. Di dalam perjumpaan itu ada persekutuan yang akrab dan ada semangat yang penuh sukacita, dan di dalam suatu ibadah tentu akan membawa dampak positif yang sangat besar. Karena di dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah melalui firman-Nya, kita akan disegarkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu dan penting mencari rumah Tuhan? Kita perlu dan penting mencari gereja. Karena kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan kita konsekuen ketika kita memang membutuhkan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan mendapatkan sukacita. Oleh sebab itu, ketika ada seorang jemaat yang mau pergi ke suatu tempat yang asing, yang baru, di situ dia tidak punya sanak saudara. Apa yang harus dilakukan yang pertama kali? Mencari gereja, mencari rumah Tuhan. Karena di situ adalah tempat perjumpaan. Perjumpaan sebagai tubuh Kristus. Tentu akan lahir sebuah persekutuan yang dinamis, persekutuan yang terorganisasi, dan hubungan antar umat itu akan diikat dengan kasih, diikat dengan kerjasama. Tentu ini yang akan membuat kita merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui rumah Tuhan
yang di dalamnya kita akan berjumpa dengan umat Tuhan sebagai tubuh Kristus yang Ia akan menjalin kerjasama dengan kasih. Mari kita senantiasa mencari rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Engkau telah menerangi di dalam kami menjalani kehidupan melalui firman yang Kau taburkan, melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Filipi. Ia mencari tempat ibadah orang Yahudi, yang mengingatkan dan mengajak kepada kami saat ini untuk juga senantiasa mencari dan mendatangi tempat ibadah, gereja. Engkau mengingatkan bahwa gereja adalah tempat perjumpaan. Di dalamnya ada persekutuan umat sebagai tubuh Kristus, di mana perjumpaan akan diikat dengan kasih kerjasama yang tentu akan membuat kami merasakan semangat dan sukacita. Perjumpaan umat dengan Engkau juga akan membuat sentuhan baru yang menyegarkan melalui firman-Mu. Perjumpaan dengan Engkau tentu akan membuat manfaat bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan saat ini. Tuhan, tolong mampukan kami untuk senantiasa mencari rumah-Mu, tempat kami bersekutu, berjumpa dengan Engkau. Saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hingga saat ini belum bisa mempunyai tempat untuk beribadah. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati proses-proses yang dilakukan oleh jemaat-Mu dimanapun Kau tempatkan yang saat ini sedang memproses untuk memiliki tempat untuk beribadah, tempat untuk berjumpa dengan Engkau, sehingga proses itu berjalan lancar, sehingga umat-Mu dimanapun Engkau tempatkan memiliki tempat untuk beribadah kepada-Mu, juga berjumpa dengan sesama umat-Mu sebagai tubuh Kristus. Tuhan, Engkau juga mampukan kami untuk terus setia dan sungguh-sungguh datang mencari tempat ibadah, gereja untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Di dalam kami hidup di tengah pandemi COVID-19,
di mana ada bahkan masih banyak jemaat-Mu yang belum bisa beribadah bersama, berjumpa di tempat ibadah. Tuhan, kiranya Engkau mampukan untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun ibadah itu dilakukan secara online. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan juga pelihara dan berkati akan raga para pelayan sehingga ia terbebas. Engkau jauhkan dari virus corona. Tuhan, saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Untuk Engkau beri vaksin melalui para tenaga ahli yang telah melakukan penelitian. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati sehingga dapat menemukan vaksin yang berguna untuk umat-Mu menjalani kehidupan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mempunyai tugas tanggung jawab, baik dalam pekerjaannya, usahanya, studinya, atau tugas tanggung jawab yang lain. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan mampukan untuk semua dapat dikerjakan, diselesaikan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun apabila ada dosa. Di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan.